201. Seketika pertahanan Rando Ruji luluh lantak. Jika Lukas bisa dengan mudah masuk ke ruangan yang telah dikuatkan perlindungannya, itu berarti anak buah yang baru direkrutnya sudah habis dikalahkan Lukas. Lukas menyerang anak buahnya dengan cara senyap. Rando Ruji menggigil. Jika kemarin dia sudah berbuat sangat jahat kepada Lukas, kini mungkin Lukas ingin menuntut balas. "Kau datang untuk menuntut balas," kata Rando Ruji, mundur teratur menuju pintu. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Kuncinya hilang. "Lebih dari itu, aku menuntut keadilan," kata Lukas. Berjalan tenang mendekati Rando Ruji, dari tatapan mata dan gerak-geriknya memancarkan ancaman yang bikin tulang punggung Rando bergetar ngilu. "Tapi aku tidak bisa memberimu keadilan," kata Rando dengan suara bergetar. "Tentu, kau bukan dewa apalagi Tuhan. Kau hanya berdebah tak tahu diri dan tak tahu batas. Kenapa kau tidak hidup tenang saja menjalankan gengmu dengan cara Sando menjalankannya?" "Kupikir Sando lebih bisa ditolerir daripadamu," ungkap Lukas. "Sando dan aku punya pemikiran yang beda. Sando mengutamakan pendekatan halus, tapi itu memakan waktu lama. Aku lebih mengejar target, cepat, pakai cara pintas." Saat ini Rando Ruji yang dengkulnya lemas memutuskan untuk duduk di bangku terdekat dari pintu. Bangku berlengan emas dan berpunggung beludru lembut. "Kau keliru menyalahkanku atas kematian Sando. Aku tak ada kaitannya. Itu adalah keputusan Sando sendiri. Aku tidak hadir sebagai algojo kematian yang membisikinya untuk bunuh diri. Kau seharusnya tahu itu. Kau salah tempat mendendam padaku," kata Lukas dengan geram. Tiba-tiba segala kemuakan hari lalu muncul kembali, membuat Lukas ingin melakukan siksaan yang lebih parah kepada Rando. "Kau salah. Kau adalah bagian dari rantai kejadian itu. Jika kau tidak ada, Sando tetap hidup." Lukas melemparkan pisau dan melewati sisi kepala Rando, bilahnya mengiris rambut di atas telinga. Rando seketika mematung. Pisau itu menancap di tembok di belakangnya. Saking terkejutnya, Rando sampai cegukan. "Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah sekarang juga," pinta Rando. Dia gemetaran di kursi. Dia sadari saat ini sudah tak punya kekuatan lagi. Anak buahnya habis semua. "Kematian terlalu mewah buatmu," kata Lukas. "Sebelum kau membunuhku, tolong ungkapkan siapa jati dirimu sebenarnya, sehingga aku tidak mati dengan penasaran. Kau bagai misteri di kalangan kami. Tak ada jejak masa lalumu yang bisa kami gali. Siapa kau, Lukas?" Lukas mendengus, "Itu juga terlalu mewah buatmu. Akan kubiarkan kau mati penasaran. Itu lebih baik daripada aku menyiksamu seperti kau menyiksaku kemarin. Tapi, satu petunjuk saja mungkin boleh. Aku adalah Raja Tentara. Aku Dewa Pembunuh." Rando panik. Tiba-tiba dia tidak siap mati. Tolong, tunggu dulu. Aku tidak ingin mati. Apakah boleh kiranya kau membiarkanku hidup dan bekerja padamu?" Lukas mendengus. Tanpa pikir panjang dia menolaknya. "Tidak, kita tidak sejalan. Dan aku tidak percaya padamu. Kau telah menipuku berkali-kali. Kau tidak punya kesempatan lagi. Sekarang, silakan menikmati hari terakhirmu di dunia." Perkataan Lukas sebagai mantra hipnotis. Rando tidak bisa bangkit dari tempat duduknya padahal tidak ada tali apapun yang mengekang. Dia pun tercekat dan tak bisa bicara selagi dia melihat Lukas berjalan meninggalkannya menuju jendela. Lukas mengeluarkan korek, menyalakannya lalu menyulut ruangan Rando sampai terbakar. Dari balik dinding api, Rando Ruji melihat Lukas lenyap bagai hantu. Di Jakarta, Melanie tidak berangkat ke kantor selama beberapa hari. Tidak sampai Lukas kembali dengan selamat. Di kondo, ada Permata dan Anton. Kepada Anton dia bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari situasi mendekati kematian itu. "Kami mendapatkan bantuan dari seseorang yang tadi duga-duga," jawab Anton. "Siapa?" desak Melanie, untuk kesekian kalinya. Anton yang awalnya enggan mengungkapkan, akhirnya menyerah. "Juni, sepupunya Lukas." Mendengar itu Melanie kaget. Bagaimana bisa seorang perempuan cantik manja dan suka bikin ribut dengan celetukan sarkastiknya itu bisa menolong Lukas dan Anton dalam situasi berbahaya? Bagaimana bisa? Dia, aku tak mengerti. Siapa dia sebenarnya? Melanie jadi khawatir dengan keselamatan Lukas. Misteri yang muncul sekarang sama seperti misteri identitas Lukas yang sebenarnya. Tapi kali ini dengan Juni.
Hal ini membuat Melanie mempertanyakan segala yang dia tahu sekarang ini. Bahkan dia mencurigai Cipta Rani juga bukan orang sembarangan. Aku tak bisa mengatakannya. Aku juga kurang tahu yang sebenarnya. Kalau kau ingin tahu, kau mesti tanya ke orangnya langsung, jawab Anton. Cara menjawabnya seperti orang yang menjaga jarak. Dahulu, mereka pernah dekat ketika Lukas pergi melaksanakan misi penyelamatan kawan. Sudah 5 hari Lukas belum kembali. Melanie berkali-kali meneleponnya dan minta kabar. Lukas selalu menjawab kabarnya baik-baik saja. Itu tidak memuaskan Melanie. Lukas, cepat kembalilah, pinta Melanie, sangat khawatir. Pulanglah dengan selamat atau kujemput mayatmu sendiri. Lukas kaget mendengar itu, lalu disusul tawa keduanya. Bercandamu sudah cukup gelap ya, Melanie. 1 hari lagi aku akan pulang, kamu baik-baik saja di sana kan? Kamu merindukanku, Melanie. Melanie terbata, dia menghindar untuk menjawab pertanyaan terakhir. Dia tutup teleponnya karena malu. Sore hari itu, Lukas pulang. Dia diantar oleh Broto. Broto tidak mampir, dia langsung balik untuk mengambil alih kekuasaan di Depok. Memperbaiki nama garangnya di kalangan geng motor. Melanie membukakan pintu dan menyerbu memeluk Lukas saat Lukas baru melewati pagar. Pelukan Melanie sangat erat. Lukas, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Perasaan ini timbul karena Melanie telah melihat bagaimana Lukas rela digebuki demi penjahat tidak melukai sedikit pun Melanie. Iya, Melanie. Aku sudah datang. Aku menepati janji. Semua sudah selesai di sana. Lukas terdengar lelah. Dia pun diajak Melanie masuk ke kondo. Saat itu Permata dan Anton sedang tidak di tempat. Anton sudah kembali ke markasnya. Ada yang ingin diurusnya bersama Goro, itu atas perintah Lukas. Sementara Permata tengah sibuk mengurusi perusahaannya. Di dalam, Melanie membuatkan Lukas teh manis hangat. Lukas menyesapnya dan mendesah lega. Dia menyandarkan badan ke sofa. Melanie memeluknya lagi, lalu menyandarkan kepala ke dada Lukas. Melanie, katakan saja, perasaanmu jangan ditimbun lama-lama, pancing Lukas. Iya ya, Lukas. Sok deh. Aku sangat mengkhawatirkanmu itu sama saja artinya dengan aku merindukanmu. Lukas tersenyum, boleh juga, boleh juga. Aku pun sangat mengkhawatirkanmu. Lukas pun teringat penyebab awal kenapa kejadian ini menimpa mereka. Melanie, tentang waktu itu, tentang kesalahpahaman kita. Aku dan Bu Grace tidak ada hubungan apa-apa, ucap Lukas. Seketika Melanie menutup mulutnya dengan telunjuk. Sudah, tidak perlu dibahas. Yang penting kita sudah selamat dan berkumpul lagi. Tentang itu lupakan saja. Aku sudah tidak memikirkannya lagi. Lagi pula memang aku yang salah paham, kata Melanie menenangkan. Mereka menikmati waktu berdua yang tenang. Tidak berangkat ke kantor, tidak memikirkan apapun. Tapi semua itu terusik ketika Lukas mendapatkan telepon. Itu nomor Bu Grace, tapi ketika Lukas angkat, suara yang berbicara bukan Bu Grace. Raut wajah Lukas berubah seketika. Bersambung. 202. Lukas, ada apa? Tanya Melanie. Setelah merasa santai sejenak, tiba-tiba melihat raut wajah Lukas seperti itu, membuat Melanie makin khawatir. Ditambah pula ketika baru datang tadi, cara jalan Lukas masih pincang. Tadi sewaktu saling bersandar, lutut Lukas diusap-usap oleh Melanie dan diolesi salep penghilang nyeri. Lukas belum menjawab. Tadi di telepon dia sama sekali tidak membalas omongan orang di seberang. Lukas terdiam karena menahan amarah. Dia baru saja selesai berurusan dengan Rando Ruji, sekarang George datang lagi mengusiknya. Kini membawa-bawa Bu Grace. Lukas jadi merasa bersalah karena tidak mau mendengarkan permintaan bantuan Bu Grace. Lukas, tanya Melanie lagi, benar-benar mengkhawatirkan kondisi Lukas. Kemarin hantaman ke kepalanya cukup keras. Melanie takut Lukas kena gegar otak. Maaf, Melanie, Lukas tersadar dari lamunannya. Tadi itu siapa? Kenapa kamu tidak bicara? Lukas agak berat mengatakannya. Belum lama ini George membuat situasi Lukas dan Melanie di ambang kematian juga. Takutnya Melanie terpicu traumanya lagi. Lukas bertanya-tanya kenapa Melanie begitu cepat pulih dari penculikan kemarin. Jawabannya mungkin karena kehadiran Lukas. Tadi itu, George, kata Lukas akhirnya. Melanie tercengang sebentar.
George suaminya Bu Grace. Bukan George yang lain. Lukas mengangguk berat. Mau apa lagi dia? Suara Melanie meninggi. Dia pun sangat kesal dan mendendam dengan George yang telah merusak proyek Sukma Group. Bu Grace ada di tangannya, kata Lukas berat. Dia mengusap wajahnya, merasa bersalah. Melanie langsung tahu kesedihan Lukas. Dia mengusap pundaknya. Ini salahku, mungkin Bu Grace waktu itu mau minta bantuanmu menghindarkan dirinya dari cengkraman George, tapi aku keburu salah paham dan menuduh kalian berbuat selingkuh di belakangku. Aku pikir dari sejak itu Bu Grace sudah dalam genggaman George. Bu Grace kebetulan bisa kabur sebentar. Lalu, bagaimana? Apakah Bu Grace akan kita selamatkan? Ada di mana mereka? Cerocos Melanie. Di Jogja. George tadi sebenarnya kedengaran hanya menggoda Lukas. Berita tentang Rando Ruji menghajar Lukas sampai di telinganya. Dan dia mengatakan bahwa Bu Grace dengan sukarela menyerahkan diri dan hatinya kembali ke George. Lukas duga itu hanyalah bualan belaka. Apakah Bu Grace akan seputus asa itu demi sentuhan laki-laki hingga dia mau kembali ke George? Rasanya tak mungkin. Ini pasti ada unsur paksaan. Apakah Bu Grace dalam bahaya? Tanya Melanie. Lukas mengangkat bahu. Dia memijat pelipisnya. Entahlah, aku tidak yakin. Lukas hendak berdiri tapi kemudian oleng dan mengempaskan diri lagi ke sofa. Lukas, kepalamu masih sakit ya? Melanie memegangi kepala Lukas, mengusap-usapnya. Kamu sebaiknya istirahat saja, kupanggilkan Anton ya. Lukas mengangguk lemah. Pandangannya mengabur. Kepalanya berdenging lagi dan berdenyut-denyut. Seolah otaknya mengecil dan berkelontangan di dalam batok kepala. Terguncang-guncang. Lukas tak kuat lagi hanya bersandar, dia membaringkan diri di pangkuan Melanie. Melanie mengambil ponsel dan menghubungi Anton. Anton segera datang ke kondo Melanie. Dia membawa semacam obat khas dari tim elit militer Bratajaya yang bisa menghilangkan nyeri dalam waktu singkat. Terutama nyeri di wilayah kepala. Anton segera menyuntikkan ke lengan Lukas. Melanie memperhatikan sambil mengernyit, itu aman kan? Anton selesai menyuntikkan ke lengan Lukas, menoleh ke Melanie lalu menyeringai. Tenang, ini bukan narkoba. Meskipun efeknya agak sama, kata Anton. Jangan dengarkan dia, Melanie, kata Lukas. Merasa lebih lega, denyut-denyut di kepalanya mulai menyurut. Sekarang memang efeknya agak seperti narkoba. Tiba-tiba Lukas merasa bahagia, tapi pandangannya mulai mengalami halusinasi. Dia melihat Melanie bertubuh ungu dan tanpa baju. Sedangkan Anton berubah wujud jadi monyet bersayap yang membawakan koper majikan. Kau pejamkan mata saja, Lukas. Apa yang kau lihat bakal membuatmu pusing. Mendengar itu Melanie jadi tambah khawatir. Betulan kan ini tidak apa-apa. Tenang, Melanie, dalam waktu beberapa jam aku siap beraksi lagi, kata Lukas. Tapi kan di Jogja, mau langsung hari ini kamu berangkat ke sana. Aku tahu kamu peduli dengan Bu Grace, tapi perhatikan juga dong kondisi fisik kamu. Aku melarangmu pergi, tegas Melanie. Anton yang mendengar itu terkesima, lalu menyentil Lukas di perutnya. Dengarkan, Melanie, bos, tegur Anton. Biar aku saja yang ke Jogja untuk menyelamatkan Bu Grace. Anton menawarkan diri. Nah, Anton masih segar bugar. Tidak mengalami gegar otak sepertimu. Dia saja yang pergi, atau ajak Goro sekalian, Melanie setuju. Kita bahas setelah aku bangun nanti ya, kalian semakin aneh bentuknya, Lukas memejamkan mata. Dia tertidur selama 3 jam. Baru bangun jam 8 malam. Hidangan makan malam sudah disiapkan oleh Anton. Dia memesan dari Juan Lukas dan diantarkan kurirnya. Anton bercerita restoran Juan Bahar kini sudah diwaralabakan. Tersebar di banyak lokasi. Lukas sudah mendingan kepalanya. Dia menenggak banyak aspirin lagi. Melanie menggelengkan kepala memperhatikannya. Sudah enakan. Kamu sebaiknya ke rumah sakit deh. Itu kepalamu perlu diskan. Takutnya ada gegar otak betulan, saran Melanie. Tidak perlu, Melanie. Dengan melihat wajahmu saja itu sudah menyembuhkan luka luar dan dalamku, kata Lukas. Menggombal saat mengambil makanan. Anton yang mendengarnya sampai tersedak. Gila kau bos, sempat-sempatnya menggombal, kata Anton. Bagaimana rencananya? Tanya Melanie. Oke, aku sudah berpikir selama memejamkan mata tadi.
Aku sekarang sudah pulih. Dengung nyeri ini hanya sementara dan tidak sering datangnya. Aku bilang, aku akan pergi ke Jogja untuk menuntaskan ini. George adalah urusanku. Dia harus menghadapiku secara langsung. Kalau ke Anton, takutnya dia malah tak menganggap Anton sebagai lawan sepadan. Tidak maksud menghina ya, Ton, jelas Lukas. Kamu sendiri. Protes Melanie. Tentu tidak. Aku akan ajak serta Anton dan Goro. Kita bertiga cukup untuk menumpas George untuk selama-lamanya sekarang. Kita sudah lebih kuat, kata Lukas menggebu-gebu. Lukas, kamu apakah tidak berpikir? Kamu meninggalkanku terus, aku di sini menunggumu setengah mati mengkhawatirkanmu. Aku sangat takut kamu kembali dengan kondisi buruk. Parahnya lagi, kamu tidak balik-balik tanpa kabar. Aku tidak mau itu terjadi, curhat Melanie, mengakui sayangnya kepada Lukas. Melanie, aku paham kekhawatiranmu. Aku pun tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Tapi kondisinya mengharuskanku untuk menuntaskannya dengan tanganku sendiri. Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian tanpa pengawalan. Aku akan meminta Lee untuk mengawalmu, jelas Lukas. Kalian kapan berangkat dan naik apa? Tanya Melanie sebagai tanggapan pernyataan Lukas. Jogja itu jauh kalau kalian mau naik mobil. Kami berencana naik pesawat, kata Lukas. Anton sedang memesankannya. Tidak perlu, jangan. Kalian pakai pesawat jet pribadiku saja, usul Melanie. Kamu punya jet pribadi. Lukas heran, kenapa dia mengherankan ini? Tentulah. Dalam waktu dekat aku akan pergi ke luar negeri untuk bekerja sama dengan perusahaan luar. Jadi daripada buang-buang waktu naik pesawat komersil biasa yang sering delay, sebaiknya aku naik jet pribadi. Kalian bersiaplah kalau memang mau berangkat malam ini, aku akan hubungi pilot dan supirnya untuk menjemput kalian. Lukas kagum melihat Melanie. Dia sangat tangguh, sama sekali tidak terlihat bekas trauma akibat penculikannya. Justru makin kuat. Tepat saat Melanie sedang menghubungi pilot dan supir jet pribadinya, Lukas mendapatkan telepon dari George lagi. Kalian mau bersenang-senang malam ini? Datanglah ke pestaku. Jangan terlambat, kalau kau tidak mau melewatkan kesempatan untuk melihat Grace untuk yang terakhir kalinya. Bersambung. 203. Anton mengernyit, samar-samar dia mendengar ucapan George di seberang sambungan. Anton mengepalkan tangan. Dia memang tidak kenal Bu Grace, tapi karena Bu Grace adalah teman Lukas, maka dia juga temannya. Akan ada pengumuman penting nanti pukul 12 malam, jangan ketinggalan, Lukas. Atau keretamu berubah jadi keranjang belanja, disusul kemudian oleh tawa licik George. Lukas kesal bukan main, dia hampir membanting ponselnya. Kita akan tumpas dia, bos. Itu pasti, kata Anton menenangkan. Lukas mengangguk singkat. Tak lama kemudian Melanie mengabarkan bahwa dia sudah menelepon pilot dan supirnya. Dalam waktu 1 jam supir akan tiba. Lukas, aku tidak mau ditinggal di sini sendirian. Meskipun kamu bilang Lee akan menjagaku. Aku merasa tidak nyaman jauh-jauh denganmu. Malam ini, aku ikut dengan kalian. Ajak Lee tidak masalah, biar aku diantarnya mencari hotel yang aman. Lukas mempertimbangkan. Dalam 3 menit dia memberikan jawabannya. Oke, tidak masalah. Kamu boleh ikut, kata Lukas. Melanie berkacak pinggang, dia tersenyum lebar. Nah, begitu. Melanie masuk ke kamar dan mulai mengemas barangnya ke koper. Dia perkirakan mereka akan tinggal di Jogja selama 3 hari. 15 menit kemudian, Goro dan Lee datang. Mereka sudah siap membawa peralatan. Goro akan ikut Lukas membasmi George dan Lee khusus untuk mengawal Melanie. Sesuai yang dijanjikan, 1 jam kemudian supir penjemput sudah datang. Sebuah minibus. Lukas duduk di samping Melanie di depan. Masih sakit? Tanya Melanie. Sudah hilang sakitnya, kata Lukas meyakinkan. Kalau kamu mengantuk, bersandarlah ke bahuku, tawar Melanie. Mereka pun berangkat, menuju bandara di lapangan terbang khusus jet pribadi. Lukas sebenarnya bisa saja punya jet pribadi, kalau saja uang hadiah dari balapan waktu itu dia gunakan untuk itu. Dia tidak kepikiran saja waktu itu. Di dalam pesawat Lukas menenangkan diri dengan minum bir. Menenangkan pikiran dengan memejamkan mata dan memandang lurus. Melanie di sebelahnya sedang mencari-cari hotel yang bagus dan aman. Dia meminta pendapat Lee dan Anton tentang hotel yang dipilihnya.
Nanti di Jogja mereka akan menyewa mobil mewah untuk melakukan kegiatan masing-masing. Kurang dari 1 jam mereka sudah sampai di Jogja. Lukas, Anton dan Goro sudah mengenakan pakaian necis untuk menghadiri pesta George. Mereka berniat untuk merusak pesta itu dan mempermalukan George di hadapan tamunya. Sementara Melanie dan Lee menunggu mobil sewaan mereka dan bersiap ke hotel. Mereka memesan 2 kamar terpisah. Lukas tidak khawatir Lee akan melakukan hal yang tidak-tidak. Dia percaya sepenuhnya kepada Lee. Saat berpisah tujuan, Melanie memeluk Lukas erat dan lama. Kembali dalam keadaan utuh ya, kamu. Pasti, jawab Lukas. Lukas CS berangkat menuju kediaman George. Bukan kediaman aslinya, Lukas duga itu adalah kawasan sewaan. Sebuah rumah bak istana yang sangat besar dengan latar seluas 3 kali lapangan bola. Melebihi istana negara saja, yang datang membawa minimal mobil limosin. Tamu yang hadir adalah kaum elit dan pejabat. George sangat dihormati di kalangan itu. Meski banyak rumor yang sebenarnya fakta, tapi hanya berakhir sebagai fitnah dan gosip saja di kalangan mereka. George dengan lihai menutup segala bukti, sehingga dia dengan mudah keluar dari penjara dan menyuap siapapun pejabat yang diinginkannya. Itu kenapa dia begitu licin. Lukas dan kawan-kawan bukan orang penting, jadi tidak masalah bagi mereka untuk merusak acara ini. Setelah memarkir mobil mereka segera menuju pintu masuk istana utama. Sangat besar, ribuan orang muat masuk ke sana kalau mau. Di pintu masuk mereka dihadang oleh petugas pesta. Mana undangan kalian? Tagihnya. Lukas maju dengan gaya congkak. Kami tidak perlu undangan untuk masuk ke sini. Sebut saja nama Lukas di George tuan rumah pesta ini, maka dia akan menyuruhmu membiarkan kami masuk. Dari luar tempat mereka berdiri, irama musik nostalgia sedang dimainkan oleh home band. Banyak orang bergantian berkaraoke, suara parau dan vals. Di sini tidak ada namamu jadi kau dan teman-temanmu bukan undangan. Bukan tamu kehormatan. Kalau Tuan George punya tamu kehormatan beliau akan memberitahuku. Anton mendesak petugas itu, mencengek keram kerahnya. Jangan banyak bacot, segera tanya ke tuanmu itu dan izinkan kami masuk atau lehermu patah sekarang juga, ancam Anton. Para tamu yang baru mau masuk menatap heran dan ketakutan. Mereka geleng-geleng, lalu mencoba mencari petugas lain untuk menangkal rombongan Lukas. Petugas lainnya datang dan mencoba melerai Anton dari si petugas pengecek daftar tamu. Lukas memasukkan tangan ke saku celana, memandangi santai. Goro mengawasi sekitar. Lukas mendengarkan di dalam George sudah memberikan sambutan-sambutan. Orang-orang elit ini memang tak tahu waktu kalau berpesta, atau memang standar pesta mereka sampai tengah malam, sampai subuh. George mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pejabat di seantero Jogja, para kepala kepolisian, pengusaha sukses dan kenalan-kenalan personal yang telah membantunya selama ini. Di malam ini, saya ingin memproklamirkan kembali perasaan saya yang telah terkubur karena kesibukan berbisnis. Kepada istri sah saya, Grace, Lukas mendengar dari luar, mengabaikan adu mulut antara Anton dan petugas keamanan. Para tamu yang hadir dengan mencak-mencak akhirnya diloloskan oleh petugas yang melihat mereka sebagai tamu sepantasnya. Terdengar tepuk tangan, Lukas menduga Bu Grace sedang naik panggung. Maafkan selama ini aku terlalu sibuk sampai lupa keberadaanmu. Malam ini, aku nyatakan cinta padamu secara tulus. Sebut saja malam ini pesta ini adalah pesta pernikahan kami yang diulangi. Tepuk tangan menyambut pidato George. Lukas menduga Bu Grace dipaksa bersikap menurut di acara ini. Lukas tidak bisa membiarkan ini lama-lama. Bu Grace harus disadarkan. Jangan sampai dia menyesal seumur hidup. Memanfaatkan kericuhan yang disebabkan Anton, Lukas menerobos dengan lihai tanpa ketahuan petugas keamanan yang lain. Omong kosong. Seru Lukas kencang membahana. Seketika tepuk tangan berhenti. Seluruh mata menuju ke Lukas. Omong kosong kau bicara tentang cinta, mafia berdebat iblis laknat. Maki Lukas. Tangannya menunjuk ke George. Oh, Lukas, apa kabarmu? Bagaimana dengan gegar otakmu? Kuharap kau waras-waras saja. Maafkan dia tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dia hanya mengalami gegar ringan. Jadi maklumi kalau dia bicaranya sedikit kasar, tapi itu yang dia sampaikan tadi bermaksud mengucapkan selamat kepada kami berdua, basa-basi George. Lukas muak dibuatnya. Para tamu berolah ria.
Memaklumi ketidakwarasan Lukas. Aku tidak gila ya. Aku tidak mengalami gegar otak sama sekali. Ku beritahu kepada tamu-tamu sekalian, George ini seorang pembohong dan penjahat kelas kakap. Tidak ada cinta di hatinya. Yang ada adalah agenda akal bulus iblis laknat. Katakan, Bu Grace, Anda tidak benar-benar menerima cinta George ini kan? Lukas berpindah perhatian ke Bu Grace yang mengenakan gaun merah mentereng. Lukas agak heran, penampilan Bu Grace tampak beda, jauh lebih muda. Bu Grace yang dimaksud Lukas menatapnya dengan mengernyit. Dia menggelengkan kepala, bukan takut kepada George, tapi malah takut dengan Lukas. Lukas merasakan ada yang benar-benar aneh. Tak mau berlama-lama lagi, Lukas lompat ke panggung. Para tamu berdecak heran, George menenangkannya. Ayo Bu Grace, sambut tangan saya. Saya bawa Anda ke tempat yang aman. Anda tidak akan pernah tentram hidup bersama orang ini. Orang ini penjahat kelas kakap, Bu Grace. Anda sendiri yang bilang. Lukas mengulurkan tangannya. Yang disebut Bu Grace meragu. Ayo Bu Grace. Bersambung. 204. Uluran tangan Lukas ditepis oleh Bu Grace. Lukas tak menyangka. Dalam pikirannya, apakah Bu Grace dicuci otaknya? Lukas menatap mata Bu Grace yang semakin detik semakin terasa bukan mata yang Lukas pandangi di percintaan satu malam itu. Dalam sekian detik, Lukas merasakan rindu yang melimpah kepada Bu Grace. Bukan rindu yang diliputi kasih sayang, melainkan rindu keberadaan Bu Grace yang hangat dan nakal. Bu Grace. Lukas tawarkan lagi tangannya. Para tamu hening saja menyaksikan. Kapan lagi mereka bisa menonton drama sinetron secara langsung? Kalau sudah kelewatan barulah mereka akan ikut campur. Tentu dalam situasi ini, mereka akan memihak George sebagai tuan rumah. George tidak menggenggam tangan Bu Grace. Dia menyaksikan apakah Lukas berhasil menarik istrinya atau tidak. Sementara dia tertawa tanpa suara mengamati upaya Lukas. Kau tak akan berhasil, Lukas. Kami sudah dimadu cinta lagi. Kau tak bisa merusaknya. Kau tak bisa menggagalkannya. Kau tahu sendiri, dan kau mengalami sendiri, cintamu terhadap seseorang akan sukar digoyahkan. Kecuali cintamu memang hanya setengah-setengah, sekarang, apa kau cinta kepada istriku hingga bela-bela datang kemari merusak pestaku? Diam kau berdebah iblis laknat mafia nasional. Kecam Lukas. Apa agendamu? Hah? Agendaku adalah hidup tenang bersama istri yang kucintai. Apakah itu sulit dimengerti buatmu? Apa kau tak punya cinta seperti ini? Oh Lukas, aku sudah capek berbisnis terus. Sudah saatnya aku memanfaatkan sisa umurku untuk menyenangkan istri yang seharusnya dari dulu ku buat bahagia secara lahir dan batin, kata George dengan nada puitis dan romantis. Para tamu beroria mendengarkan perkataan George sampai terharu. Salah satu tamu dari istri pejabat menghardik Lukas. Hei, anak muda, ngapain sih kamu? Kamu pernah pacaran sama Grace? Lukas menatap wanita itu tapi hanya sebentar. Tidak dia gubris. Lukas memperhatikan situasi. Dari cara bicara George dan tanggapan tamu, tampaknya inilah permainan George. Dia ingin membuat Lukas dipermalukan. Lukas tak ada hal yang ingin dipertahankannya. Justru lebih baik seperti ini agar dia tersingkir ke pinggiran lagi. Tak diagung-agungkan lagi. Karena seperti itu hanya akan membuat beban di pundaknya. George melanjutkan hinaannya terhadap Lukas. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, pasti kalian penasaran siapa pemuda ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, tapi kuduga lebih banyak yang belum tahu. Ini adalah Lukas Brata yang sering kuceritakan tindak tanduk hebatnya. Lihatlah, tak ubahnya dia adalah seorang perebut istri orang. Aku tahu, dia sudah berbuat dengan istriku. Istriku sudah minta maaf, dan dengan hati besar aku memaafkannya. Kami sudah mencapai kesepakatan ulang demi cinta bersama. Saya merasa bahagia memiliki Grace, di usianya dia masih seperti wanita umur 20-an. Para tamu tergelak dan bertepuk tangan. Lalu mereka mengecam Lukas agar segera pergi saja dari sana. Biar pesta ini berlangsung dengan nyaman lagi. Lukas tetap bertahan. Dia yakin Bu Grace sudah dicuci otaknya. Dia yakin betul Bu Grace dendamnya sangat mendalam kepada George. Tak mungkin dia berubah sedemikian cepat. Lukas mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan Bu Grace. Keganjilannya semakin nyata. Dia melihat Bu Grace yang ada di sini dan mengingat Bu Grace yang dia kenal. Bu Grace,
Apakah Anda diancam oleh George sehingga mau melakukan ini? Tanya Lukas, tulus kepada Bu Grace. Dia ingin melihat reaksinya. Tidak sama sekali. Saya juga tulus menerima George di sisi saya kembali, kata Bu Grace. Lukas kini mendengarnya, suara Bu Grace tidak seperti yang dikenal Lukas. Bung, sudahlah, keluar saja kau, pergi dari sini. Kau tidak pantas berada di sini. Dasar berandalan. Seru salah satu tamu, istri seorang pejabat. George masih tenang menghadapi Lukas. Dia yakin Grace di sisinya tidak akan menuruti permintaan Lukas. Lukas, dengarkan tamuku. Jangan bikin dirimu semakin dipermalukan oleh tingkahmu sendiri. Grace sudah menjatuhkan hatinya padaku. Kau tak akan bisa merebutnya dariku, kata George. Lukas berubah bengis. Bagaimana kalau aku bisa merebut Bu Grace darimu? Aku yakin kau telah mencuci otaknya. Kau punya cara itu kan? Para tamu berdecak, lancang sekali Anda, Bung, menuduh orang terhormat seperti George seperti itu. Tahu diri kau dasar gelandangan. Demi membuktikan kecurigaannya, Lukas berbuat nekat. Dia melihat dari sudut matanya para petugas keamanan sudah berkumpul di bawah panggung. Anton dan Goro pun sudah masuk, tampaknya perselisihan mereka sudah usai. Atau terpaksa usai karena aksi Lukas lebih menarik perhatian. Lukas menarik paksa tangan Bu Grace. Terjadi perlawanan, datangnya dari Bu Grace sendiri. Tidak, Lukas, saya tidak mau ikut denganmu. Saya memilih George. Lepaskan tangan saya. George hanya memperhatikan, tidak menarik tangan Bu Grace. Dia malah bersedekap menyaksikan sambil menyunggingkan senyum. Seolah segala yang terjadi di pesta ini sudah direncanakannya. Lukas jadi pemain utama dalam drama konyol ini. Lukas tak peduli. Tak penting baginya tentang kehormatan nama. Oh, dia sudah lama hidup sebagai siluman. Dewa pembunuh di bawah radar. Bu Grace, sadarlah. Ikut dengan saya. Anda aman bersama saya. Hidupmu akan sengsara jika terus bersama George, bujuk Lukas. Para tamu mulai bising memprotes tingkah Lukas. Sementara George menahan para petugas keamanan yang hendak naik ke panggung. Anton dan Goro mulai berdesakan menuju dekat panggung. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalian semua tidak tahu kalau George ini seorang pemaksa. Belasan tahun dia mengabaikan Bu Grace, dan justru menguras harta Bu Grace termasuk tindakannya belakangan ini. Dia memaksa untuk mengambil alih saham Bu Grace. Orang ini jahat dan penuh siasat buruk, seru Lukas. Bu Grace menarik tangannya sekuat tenaga tapi tarikan tangan Lukas lebih kuat. Bu Grace terseret. Ketika melewati kue hias dengan puncak berhiaskan sepasang pengantin, yaitu miniatur George dan Grace, Bu Grace mengambil pisau dan menikam punggung Lukas. Lukas mengadu dan melepas tangan Bu Grace. Para tamu terkesiap, pisau menancap di punggung Lukas. Dengan hati-hati Lukas berdiri agar pisau itu tidak lepas atau makin dalam tancapannya. Bu Grace, kata Lukas, lemah. Bu Grace sendiri terengah-engah, terkejut dengan apa yang baru saja dia perbuat. Dia menutup mulut, dan bergerak mundur sampai menabrak meja tempat kue hias. Lukas tiba-tiba tertawa. Dia menunjuk Bu Grace lalu ke George. Permainan yang hebat. Para tamu kemudian dikejutkan dengan tindakan Lukas yang kelewat batas. Lukas menendang perut Bu Grace hingga dia mental menabrak kue hias sampai jatuh dan berantakan. Lukas dengan hati-hati menjaga pisau di punggungnya, menerjang lagi Bu Grace dan mencakar wajahnya. Lalu semua terkejut bukan kepalang karena Lukas mengangkat tinggi-tinggi sebuah topeng yang sangat detail dan realistis. Bu Grace yang kalian lihat, adalah palsu. George masih diam saja, merasa senang atas drama konyol karangannya. Rencananya berjalan sesuai yang diharapkan. Perempuan yang menyamar jadi Bu Grace kemudian lari dari panggung, menutup muka. Makeup yang digunakan untuk merekatkan topeng realistis itu pudar berjatuhan. Dia lari begitu cepat menembus keramaian, menangis. Topeng Bu Grace Lukas lempar ke muka George. Permainan apa yang sesungguhnya kau mainkan? Siapa di sini yang hendak kau permalukan? Sekarang, katakan di mana Bu Grace yang asli. Para tamu jadi bingung. Drama ini terlalu asing dan seru untuk dipertontonkan sebagai realita kehidupan sang George. Bersambung 205. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan nikmati pesta ini seperti biasa.
Apa yang Anda semua saksikan hanyalah bagian dari sandiwara untuk hiburan tengah malam, kata George, mengangkat tangan dan melambai, seperti habis melakukan pertunjukan spektakuler. Lukas geleng-geleng kepala, tak terima dengan pernyataan George. George, kau tahu ini bukan sandiwara. Kau yang mengatur semua ini, geram Lukas. George menepuk tangan sekali, nah, karena itulah ini disebut sandiwara. Ada sutradaranya, dan akulah itu. Sang pandai penyusun rencana, kata George bangga hati. Tidak, katakan di mana Bu Grace. Serahkan dia padaku sekarang juga. Bentak Lukas. George mendengus, aku tidak paham apa yang kau katakan, perkataan George aneh sekali. Sekarang tamu-tamu sudah tak begitu mempedulikan, mereka lanjut menyantap hidangan prasmanan. Acara ini dipenuhi oleh hidangan-hidangan istimewa. Biar suara Lukas tak terdengar lagi, George memandu Homeben agar membawakan lagu kencang-kencang. Kini George mengajak Lukas turun dari panggung, mari kita selesaikan di bawah. Lukas enggan, kau takut reputasimu hancur. George tertawa. Tentu tidak, kaulah yang reputasinya hancur. Aku tidak peduli. Mereka akan selalu mengagungkanku, karena aku bagaikan dewa buat mereka, sombong George. Di mana Bu Grace? Tuntut Lukas lagi. Awas kau kalau mencelakainya, ancam Lukas. Terus kau mau apa? Kau tahu secara hukum aku masih suami sahnya. Meskipun dia mengajukan cerai, aku akan sekuat tenaga untuk mencegah itu tak terjadi. Sekarang ini dia aman bersamaku. Sedang tinggal di salah satu rumah mewaku yang kau tak akan temukan lokasinya. Grace sedang memikirkan ulang pernikahan kami. Aku menawarinya janji masa depan, kau tak ada kuasa untuk menghalang-halanginya. Jelas George. Aku tak percaya denganmu, geram Lukas. Kau tak perlu percaya padaku, karena Grace sudah mulai percaya padaku. Itu yang penting. Sekarang sebaiknya kau pergi dari pesta ini. Kau memang kuundang secara langsung, tapi itu hanya untuk melengkapi sandiwara konyol tadi. Kau hebat, bisa improvisasi tanpa teks, George mengolok Lukas. Beri aku alamatnya, dalam waktu 10 menit, kalau tidak, tempat ini akan kubakar, ancam Lukas. Di beberapa tempat sudah kupasangi peledak, tambah Lukas. George mendengus. Meniru gayaku ya ternyata. Kau sukakan dengan bom. Maka ku berikan kau bom malam ini jika kau tak menyerahkan Bu Grace padaku malam ini. Aku pengen lihat, seperti apa kuatnya bom yang kau maksud ini, kata George, sama sekali tidak takut dengan ancaman kosong Lukas. Tentu saja Lukas tidak memasang bom. Dia tidak bekerja seperti itu. Dan George sangat tahu tentang itu. Saat ini petugas keamanan sudah disuruh George untuk kembali ke posnya masing-masing. George memberi isyarat pada mereka kalau dia bisa mengatasi Lukas perusak pesta ini. Anton dan Goro berjalan mendekat, dalam jarak aman. Tiba-tiba Lukas seperti terserang sesuatu. Benaknya terserang suatu memori yang membuatnya sangat menyesal dan merasa bersalah seumur hidup. Trauma lamanya kembali menyerang, membuat tubuh Lukas tiba-tiba menggigil. Dia terpaku, tak menggubris perkataan George yang sedang basa-basi menjelaskan betapa kuatnya jaringan bisnis dan mafianya. Anton penasaran, dia menyadari Lukas sedang terserang trauma. Dia pun ingat waktu dulu Lukas merasa sangat berdosa karena telah tak sengaja membunuh seorang sandera gara-gara pelurunya meleset 1 cm. Ekspresinya seperti sekarang ini. Dia terpaku, wajahnya pucat, tangannya gemetaran. Gara-gara peristiwa itu Lukas tak pernah mau menggunakan pistol lagi. Padahal dia seorang penembak jitu. Dari antara banyak teman seperjuangan, hanya kepada Anton Lukas menceritakan penyesalan beratnya. Dia memutuskan berhenti karena itu. Yang jadi pertanyaan Anton sekarang adalah, kenapa Lukas tiba-tiba terserang trauma itu? Apa yang dilihatnya? Anton mencari-cari petunjuk di antara kerumunan tamu. Anton belum mendapatkan penyebabnya. Bagai tersambar petir, Lukas melihat di antara kerumunan tamu seorang perempuan yang membangkitkan masa lalunya. Dia adalah kakak dari korban tembak salah sasaran Lukas. Dari segala acara pertemuan, kenapa kebetulan ini menghampirinya sekarang? Tatapan mata perempuan itu begitu sayu, sedih, sehingga Lukas merasa amat bersalah dan ingin bunuh diri karena tak kuat menanggung penyesalan. Lukas segera mengalihkan pandang dari perempuan itu. Lalu tubuhnya gemetaran. Lukas berusaha mengendalikan diri,
Tapi yang terjadi adalah pertempuran dalam batinnya. Tubuhnya tak bereaksi sama sekali. Lukas mematung. Dia menyadari, ini peristiwa yang terulang. Lukas memang bisa dengan mudah membunuh orang. Tapi kalau orang itu benar terbukti salah dan jahat, jiwa Lukas tidak bisa menerima kalau dia pernah membunuh seorang tak bersalah. Seorang tak berdosa. Seorang perempuan muda yang tak beruntung pada hari itu, dia bersama kakaknya diculik oleh kelompok teroris. Belakangan setelah misi yang membuatnya menyesal itu, Lukas mengetahui identitas dua perempuan itu. Tugas yang dilakukan Lukas berlokasi di luar negeri, operasi gabungan antara pihak Indonesia dengan Jepang. Demi menyelidiki sindikat perdagangan perempuan untuk dijadikan pekerja hiburan malam. Dua perempuan itu, adik kakak yang wajahnya sangat mirip, dan sangat cantik, jadi incaran. Keduanya berasal dari Indonesia, sedang menikmati liburan yang dimenangkan dari suatu kuis televisi. Lukas tak menyangka, kebenaran ini menjemputnya begitu cepat. Dia sudah siap kalau kakak dari korban pembunuhannya itu menuntut balas. Bisa jadi perempuan itu sudah mencari Lukas kemanapun dia berada. Tapi kemudian Lukas berubah pikiran. Hinaan George membangkitkan emosinya yang lain. Karena terserang sambaran rasa bersalah masa lalu, membuat gelora api dari jiwa Lukas membara. Dia ingin membuat keseimbangan. Kalau dia telah menghilangkan nyawa tak berdosa, dia perlu menghilangkan nyawa orang yang memang berdosa. Lukas akan berperan sebagai malaikat pencabut nyawa. Dewa pembunuh. Anton dan Goro terkejut, melihat mata Lukas seolah tak mereka kenali. Pancaran mata itu sangat keji. Tanpa bisa dicegah Anton dan Goro, Lukas sudah menyerang secara membabi buta George. Dengan memanfaatkan apa yang ada di dekatnya. Sebuah mic dan botol sampahnya, Lukas menerjang George. George pun tak sanggup menghadang Lukas. Serangan itu tak diketahui petugas keamanan sebagai George dan Lukas masuk ke bawah panggung yang tertutup kain hitam. Anton dan Goro hanya bisa menjaga dari luar. Amukan Lukas sangat mengerikan. Dia berkali-kali menghantam kepala George menggunakan bagian bawah botol. Dia patahkan tulang persendian tangan dan kaki George. Jeritan George terhalangi oleh hingar-bingar musik dari home band. Anton mengintip dari balik kain hitam. Lukas sudah mau menamatkan misinya. Anton sebetulnya tak tega membiarkan Lukas berbuat kalap seperti itu. Ini bukan Lukas. Segera dia masuk ke bawah panggung dan mencegah Lukas melakukan serangan terakhir mematikan. Lukas, ini bukan dirimu, kata Anton. Mata Lukas memancar penuh dendam. Dia menendang Anton keluar dari bawah panggung. Lalu dengan gerakan cepat dia menancapkan ujung mic ke dada George. Seketika orang itu terjatuh, tak bernyawa. Lukas terengah-engah. Di luar panggung, Anton mencari siapa penyebab Lukas kalap seperti itu. Dan akhirnya dia temukan sumber dari trauma Lukas. Orangnya sendiri, berada di pesta itu. Mata perempuan itu menatap Anton, dengan raut sedih. Lukas keluar dari bawah panggung, dia mendudukkan diri. Matanya menatap kosong lurus ke depan. Terengah-engah, apa yang telah kulakukan? Bersambung.